selamat datang di Rumania. Udah kangen belum sama konten Rakit PC? Yang kangen sama konten Rakit PC? Komen dong di video ini. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Pada konten kali ini, kita rakit PC dengan budget medium ya sob. Temanya Yin and Yang, dengan filosofi keseimbangan, anti bottleneck pastinya. Dan tentu saja memiliki warna khas, yaitu hitam dan putih. PC ini juga bukan spek yang kere-hore, gambaran kalau sobat udah ada tabungan lebih. Tanpa lama-lama lagi, gas kita lanjut ke videonya. Untuk komponen yang pertama, pasti motherboard atau mobo. Di sini saya memilih mobo dari kubu merah, yaitu B550M Pro 4 dari ASRock. Kenapa saya memilih mobo ini? Karena mobo ini mobo mid-range yang paling pas. Karena kalau pakai mobo seri 3 atau 4, tanggung sob. Ini kan chipsetnya paling baru. Selain itu, fiturnya juga melimpah, mulai dari PCIe yang support Gen 4. VRM sudah menggunakan heatsink, 2 slot NVMe, 4 slot RAM, dan lainnya. Harga untuk mobo seri ini berkisar antara 1,5 hingga 1,7 jutaan. Part yang kedua tidak lain dan tidak bukan pastinya prosesor. Pastikan sobat beli prosesor yang sesuai dengan mobonya ya. Jangan beli mobo untuk AMD tapi beli prosesornya Intel. Kan jadi jaga sembung nonton SpongeBob, nggak nyambung sob, hehehe. Di sini prosesor yang kita pakai adalah Ryzen 5600. Kenapa saya pakai prosesor ini? Karena CPU ini paling best value untuk price to performance-nya. CPU seri ini juga support NVMe Gen 4 sob. Terkenal kencang dengan 6 core dan 12 thread-nya. Daya yang dikonsumsi pun tergolong efisien, yaitu hanya 65 watt saja. Untuk harganya berkisar antara 1,5 jutaan untuk yang tray dan 1,8 jutaan untuk yang box. Pastikan sobat beli yang bergaransi ya. Lanjut, untuk HSF-nya kita gunakan all-in-one water cooler ya sob. Di sini kita pakai merek PC cooler dengan tipe CL240 Pro dengan 2 fan pada radiator. Saya pakai HSF ini tentunya agar panas yang dihasilkan CPU dapat dihandle dengan baik. Untuk harga I/O water cooler ini berkisar di angka 700 ribuan dan pastanya di harga 50 ribuan. Saya pasangkan juga dengan pasta Deepcool Z3. Next, kita beralih ke RAM-nya. RAM yang saya gunakan mempunyai kapasitas 32 GB. Terdiri dari 2 keping RAM berukuran 16 GB. Alasan saya menggunakan RAM berkapasitas 32 GB adalah untuk multitasking sob. Karena saya nge-build PC ini bukan cuma untuk main game. Saya pakai juga buat video editing, ngegambar di CAD, ngedesain dan lainnya. Untuk pemakaian jangka panjang intinya, hehehe. RAM yang dipakai dari merek Tim T-Force Delta RGB dengan speed 3600 MHz. Jangan lupa nanti diaktifkan XMP-nya ya sob di BIOS, biar bisa jalan di speed maksimalnya. Harga RAM-nya untuk 2 keping 16 GB berkisar di harga 1,2 jutaan. Lanjut ke storage-nya. Di sini saya memasang SSD NVMe dari Samsung 1 TB dengan speed 3500 Mbps. SSD NVMe ini saya gunakan untuk menyimpan sistem dan game online kompetitif. Storage kedua saya gunakan SSD SATA 3 dari Cube Gaming dengan kapasitas 512 GB. Untuk SSD SATA ini saya gunakan untuk menyimpan game offline, biar ngebut loadingnya, hehehe. Storage ketiga dan 4 saya gunakan HDD 3,5 inch biasa. Merek Hitachi dengan kapasitas 1 TB dan WD Purple dengan kapasitas 4 TB. Storage terakhir ini saya gunakan untuk menyimpan data-data seperti foto, video, dan dokumen lainnya yang tidak membutuhkan speed
yang kencang untuk diakses. Untuk harga SSD NVMe berkisar di angka 1 jutaan. SSD SATA di angka 500 ribuan. Dan HDD-nya saya pakai bekas PC lama saya. Untuk PSU atau si jantung PC, saya gunakan PSU merek FPGA GD dengan kapasitas 550 watt bersertifikasi 80 plus gold. Sudah jelas, karena ini sebuah jantung, harus beli yang paling mantap. Karena jika jantungnya penyakitan kan serem, bisa meninggal PC-nya. Merek ini udah nggak usah diragukan lagi kualitasnya. Bukan pemain baru soalnya. Sudah brand sepuh di dunia per-PC-an. Walau kabel belum modular, tapi nggak apa-apa deh, masih bisa diumpetin kabelnya di belakang. Dan udah diproteksi pakai sleeve semua kabelnya sob. Jadi aman banget pastinya. Karena nggak akan kegores-gores sama casing PC kita. Harga PSU ini berkisar di angka 900 ribuan. Untuk sektor pemrosesan grafis, saya percayakan pada AMD Radeon RX 6600 XT. Dengan VRAM 8GB, sangat cukup untuk menghandle kebutuhan gaming di 1080p. Dan tentunya bisa diajak untuk produktivitas juga. Saya ambil brand dari Power Color Fighter. Kenapa saya ambil VGA dari AMD juga? Karena setelah riset part, saya menemukan keterkaitan antara MOBO, CPU, dan VGA. Banyak fitur yang bisa kita gunakan jika memakai komponen dari brand yang sama. Salah satu contoh fiturnya adalah SAM atau Smart Access Memory. Sebenarnya sistem ini sama aja sih, sama resizable bar di VGA lain. Tapi, fungsinya sangat maksimal jika digunakan bersamaan dengan MOBO dan CPU AMD juga. Fitur ini harus diaktifkan dulu ya, lewat BIOS-nya. Harga VGA ini berkisar di angka 3,5 jutaan untuk barunya, dan 2,5 jutaan untuk harga second. Terakhir, saya gunakan casing dari Venom RX Free Sky warna hitam. Saya memilih casing ini karena bentuknya yang nggak terlalu besar. Memiliki ventilasi di samping yang bisa menarik udara segar masuk ke dalam casing, serta memiliki jarak aman untuk RAM yang punya ukuran tinggi. Nggak nabrak ke fan atau radiator jika kita pasangkan radiator di atas casing. Casing ini memiliki bundling fan 3 unit yang bisa dirubah warna lampunya melalui tombol reset. Saya tambahin 2 lagi fan di bawah biar sirkulasi makin mantap. Harga casing ini berkisar di angka 500 ribuan. Semua part dalam sudah komplit. Waktunya kita rakit. Let's go!
Udah beres nih rakitnya. Kurang lebih gini tampilannya sebelum dinyalakan. Sangat indah bukan? Hehehe. Perpaduan warna yin and yang, hitam dan putih. Gas, kita tes performanya.
Gimana? Mantap kan? PC ini memiliki performa rata kanan sih kalau ngegame di resolusi 1080p. Serta kalau diajak kerja juga sangat bisa diandalkan. Untuk daya yang terpakai pun sangat efisien. Bukan jadi sobat PLN, hehehe. Sekian video rakit PC kita kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat ya, dan menambah referensi sobat sekalian. Jangan lupa subscribe agar nggak ketinggalan konten-konten kita ke depan. Like kalau kamu suka, tinggalkan saran dan tanggapan kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Terima kasih sahabat Rumaniat. Dadah!